Sebentar lagi, Sempati akan memulai hidup tanpa kepalanya. Dia tinggal mengikuti semua petunjuk di kertas. 5 sila tertera jinak beriak. Pasti tak ada jebakan. Yang pertama, buka lilitan resleting yang meneliti jakun. 2. Ceraikan baut dari mur hingga talak 8. Yang ketiga, telan dan tahan ludah dalam-dalam. Yang keempat, tekan kedua tombol penghambat laju aliran darah secara bersamaan. 5. Pegangi kedua kuping, lalu tarik kepala ke atas dengan keras hingga terlepas. Pemula selalu bersemangat menyala, tetapi sering lupa patuh dengan saksama. Begitu juga Sempati. Telan ludahnya kurang dalam. Tepat di talak terakhir sebelum kepala terlepas dari leher, liur dan buih meruap. Rel resleting itu basah tergenang. Tak peduli, 2 tangan Sempati mengangkat kepala sendiri tinggi-tinggi. Baru kali itu, dia melihat Surai lebat dan mukanya terlepas dari badan. Setelah dia lipat kertas petunjuk dan rapikan kepalanya di atas meja rias, disekanya kawah liur itu, didekapnya barang semenit. Tersingkaplah batang tenggorok, kerongkongan, dan kosong nampan tulang atlas menyungging bersama lurus ke langit-langit. Di luar dugaan, tak ada banjir darah. Janji perempuan tadi benar adanya. Dia tak akan kehabisan darah, tak akan mati. Kata orang, dipenggal itu jaminan mati. Buku-buku teks juga berkata sama. Sempati membuktikan mereka semua keliru. Dia masih bernapas. Masih mendengar suara jantung mengetuk-ngetuk sangkar rusuk. Masih bisa melihat kehampaan di atas leher yang terpampang jelas pada cermin. 10 menit pertama, hidup tanpa kepala itu menyenangkan. Begitu ringan dan melegakan. Tak ada lagi beban perang saudara antara organ-organ yang susah berdamai. Tak ada leher yang perlu dipatahkan kalau pegal. Barisan geligi yang harus disikat 2 kali sehari. Lidah yang selalu keluh ketika harus bicara. Dan hidung paradoks yang mengernyit pada wangi, tetapi gemar mengendus amis kesalahan orang. Muka itu yang membuat Sempati dikenal dari segala penjuru. Tak akan lagi jadi pusat perhatian. Dia tak akan lagi dikejar-kejar, dilucah terlalu manis, atau dipandangi sinis para pendengki. Dia bisa lesap ke tengah kerumunan di antara bahu-bahu penyodok dan kaki-kaki penekel, tanpa muka yang memaparkan tanda pengenal dari kejauhan. Pikirannya langgas. Beban hidup ikut menguap, mengambang membentuk selapis kabut, lalu mengendap-endap, perlahan menjauh. Sungguh enteng ketika tak ada lagi yang perlu dia pikirkan. Lega. Itu sama seperti waktu Sempati membuang jam tangan pembawa sial itu jauh-jauh dari hidupnya. Bagi Sempati, hidup tanpa kepala adalah satu-satunya pilihan tersisa. Dia kehabisan apa yang bisa dia rencanakan.
tempat huni, kendaraan pribadi, karir mumpuni, pujaan hati, keteguhan hati, harta upeti, bahkan peti mati dan tempat ke bumi, Sempati terpengaruh selebaran yang dijejalkan paksa seseorang pramuniaga ke dalam saku celananya. Uang takkan pernah cukup. Waktu selalu saja lebih sempit daripada celana. Tubuh kita pun fana. Bagaimana solusinya? Tebang masalahmu, bebaskan kepalamu. Kepala ialah sumber segala mudarat dan ide keparat. Rumah segala kisah ayah pengecut bertempat. Segala uang di mata dan pukas ibu. Dan kitaran orang yang cuma berpura-pura sayang. Sedangkan badan cuma bisa menurut. Kepala paling rajin terpelihara, sebut saja sampo, calir muka, maskara, hingga celak dan gincu merona. Badan belum tentu. Kepala beda di setiap orang. Terima kasih muka. Hingga setiap baru berkenalan, selalu kepala yang dilihat duluan. Badan tidak begitu. Badan bisa persis sama. Harus ada gura tinta atau semat logam sebagai pembeda di kepala, di muka. Kepala tempat segala penat memadat, namun yang duluan sakit selalu badan. Kepala penuh serak pekerjaan, tak ada ruang untuk impian. Sementara badan jauh lebih dari bentuk impian, luluh lantak oleh kebiasaan membanting tulang sambil duduk. Ringkih jarang tidur. Semua karena badan dilarang tidur. Semua demi terpuaskannya giur pergaulan. Solusinya gampang dan tak perlu lama menunggu. Ceraikan kepala dari badan. Bebaskan kepalamu sekarang juga. Hubungi 0800 8273 2300 942. Dalam hidup Sempati berjejal perkara kerutinan. Perkara kemampuan bertahan melawan resep bosan pada setiap jengkal daging. Perkara menghapus dendam pada pimpinan yang pernah menikam luka dalam pada orang tuanya. Perkara bertahan tanpa mimpi hingga ribuan malam. 2 langkah otorisasi semua meluncur otomatis. Kehadiran kepala tak dibutuhkan lagi. Maka Sempati ingin enyahkan kepalanya. Kepalanya tak terima, lalu membenci dia sepenuhnya. Sempati berpaling ke badan sendiri. Ramping tetapi tanggung. Tidak kurus tetapi juga tak ada otot yang bisa dibilang jadi. Tentu tubuh seperti itu tidak akan kuat melawan isi kepala sendiri. Apalagi menghancurkan nyawa sendiri. Padahal Sempati ingin menjadi kuat, seperti elang yang bebas terbang kemanapun, bebas mengambil dan membuang apapun yang dia mau. Karena itulah, dia meminta perajah amatiran melukis sepasang sayap pada belikatnya. 4 jam compang-camping yang tak ada gunanya. Dia tak bertenaga dan tetaplah burung yang tak bisa terbang. Maka Sempati juga tak suka badannya. Badannya balas, bersepakat melawan kepala. Mereka menyeret pikiran Sempati ke berbagai tempat. Ke bermacam gelatakan lapak. Di mana-mana sama saja. Di mana-mana kegagalannya terpampang, mengilap tanpa diusap. Semua orang bahagiakan orang tuanya. Dirinya tampak durhaka. Semua orang tampak pintar, otaknya tampak bebal. Semua orang tampak mampu beli ini itu. Dia makin tak tahu cara mencari harta. Semua orang menebar undangan, rangkai foto berpasang-pasangan, dan video yang dilebih-lebihkan. Dia
bahkan tak tahu cara menjaring menantu untuk orang tua yang sudah lama tak ada. Semua orang bangga dengan karir mereka. Pekerjaannya masih begitu-begitu saja. Membelit simpati erat sejak ibunya masuk televisi di balik garis kuning. Orang-orang berkilah ekonomi jelata semenjana. Tapi kekayaan para tamak bertambah raya, bertambah durjana. Bau uang di ketiak adalah parfum dambaan para wanita. Hidung jelita mengaku mengendus semilir maskulin. Sebetulnya mereka gengsi dalam gengsi. Jangan-jangan bakat kaya terlarut dalam bulir keringat. Senyum sumringah baru diunggah ketika bahagia terjamin minimal selamanya. Sempati sampai lelah mencari, tetapi ayahnya yang berkeringat terus dan ibunya yang mengetik terus sama-sama tak punya bau badan semacam itu. Dan parfum beraroma itu pun tidak dijual. Kebencian berkobar, baku tinju membuatnya nyaris picak mata, nyaris tebas telinga. Sudah 3 kali mencoba memisahkan badan dan kepala, Sempati selalu tertolong tepat waktu. Selalu ada yang menyaksikan perang kepala dan badannya, lalu melerai baik-baik. Rencana tinggallah rencana. Sempati bersiasat. Kali ini harus akurat. Bertahun lalu dia pernah mencoba berbaring di rel, mencoba memenggal diri. Namun dia masih ada hari ini, tetap hidup, tetap sendiri. Dia bertekad kuat, kepala dan badannya harus cerai. Jadilah 3 malam lalu, Sempati berjalan-jalan ke Pekan Raya. Di sana dia menaksir sebuah bak mandi, lebih kerdil dari bak-bak resik yang tertata rapi di swalayan. Tinggi badannya sendiri 160 cm. Dia bersungguh-sungguh mengidam hingga air liurnya menetes-netes. Namun yang diminta penjual bukanlah liur, melainkan uang. Apa daya, ketiak Sempati tidak ditumbuhi kelepak-kelepak uang dan dompet Sempati pun isinya segitu-segitu saja. Dia berlari pulang, berdiri depan cermin, mematut diri agak lama. Dia bayangkan bagaimana kalau mukanya pergi saja, tak usah pulang lagi selamanya. Tak usah dikenali bosnya, calon ayah tiri yang tak jadi lagi. Dia ukur baik-baik tinggi kepala, teliti saksama, ubun-ubun sampai jakun. Dia kembali ke penjual itu 2 malam sesudahnya, minta ukuran presisi hingga milimeter terdekat. Penjualnya manggut saja. Bak dikikir sesuai permintaan, dibayar kontan pakai uang tabungan. Malam itu Sempati boleh bawa pulang baknya. Tiba di rumah, dia langsung bertukang mengubah suai kamar mandi. Masih sendiri, masih berkepala. Tetapi itulah kali terakhir Sempati tampak masih memakai kepalanya. Sekarang kepala itu sudah terpenggal dan dia melangkah masuk ke baknya. Keran mengucurkan air, hasil dia bermain kaki. Bak itu mengempit erat tubuhnya dari puncak leher sampai ujung kaki. Pas sekali. Sempati mandi rutin selama bertahun-tahun, diulang pagi dan malam, setiap hari tak pernah mangkir. Tak butuhlah kepala itu untuk mandi. Tak perlulah dia berpikir tentang mana bagian badannya yang disabun duluan dan mana yang belakangan, mana yang diusap saja dan mana yang harus diseka dalam-dalam. Seperti apa
Apa caranya menyabun belikat dan bagaimana membersihkan kulup yang likat. Semua karena dia telah hafal badannya. Usia 32 di luar kepala. Dia mulai dari telapak kaki. Jelas tak ada apa-apa di balik sana karena dia laki-laki. Tak pernah berpikir tangan-tangannya lancar mengusapkan tarian ritual. Serba robotik otomatis. Puncak leher menyelinapkan rombongan buih, kerongkongan dan tenggorok sepakat mengunci dalam perih. Tulang atlas menengadah ke gigi danta, rindu mencari kepala. Dia ganti sabun khusus, tidak pedih di mata, juga tidak pedih di nganga luka. Dipan sebelah bak tersengat getar gawai. Suara angin digantikan suara yang sibuk berdering, suara yang sibuk kerja dan sesekali mengajak ribut. Seolah pertengkaran tadi siang belum cukup. Seolah laut manusia yang tiap hari dia terobos belum puas saling hujam menenggelamkan. Mobil, lorong, gang, selisipan tubuh perempuan dan desak-desakan penghuni rumah susun terus menggerus tanpa memberinya ruang mengadu. Dikalungkan handuk sebelum kembali ke depan meja rias. Disekanya puncak leher, titik tertinggi di badannya sekarang. Sempatnya harus membaca petunjuk lain. Kali ini tentang perawatan lukanya. Masih 5 sila, bergandengan dan duduk bersila. Yang pertama, oleskan antiseptik. Jangan pilih warna kuning. Pilih yang warnanya mirip kecap saja. Yang kedua, usapkan antiseptik ke puntung luka dengan kapas. Yang ketiga, oleskan calir transparan. Tiriskan setipisnya. Yang keempat, tunggu sampai mengering. Boleh sambil ditiup. Kelima, tutup dengan perban. Bebatkan simpul mati. Kini atlas, tenggorok, dan kerongkongannya tak lagi menatap nanar ke langit. Mereka bertudung perban tanpa beban jatuh dalam lelap berawan. Sambil merebah di tempat tidur, Sempati yakin dia takkan merindukan kepalanya. Namun dia tetap menoleh juga. Kepala itu masih ada di meja rias, persis di depan cermin. Jauh di atas piring medium, dua mata itu erat terpejam. Kelopaknya saling rekat tanpa kerut alis. Jika diperhatikan benar, jejak halus di pinggir mata, 3 lipit di pangkal hidung, dan garis lesung panjang di pipinya belum lagi hilang. Mereka penanda tawa-tawa lama, pernah singgah dan betah, tetapi sudah lama pergi jauh. Sempati tak tahu bagaimana serangan itu bermula. Tiba-tiba saja semuanya terasa salah, terutama tentang kepalanya. Di ujung malam menjelang tidur, dalam ringkuk serupa isi telur, dia benamkan puntung leher ke sela-sela bantal. Menangislah Sempati semalaman, diam-diam sambil mendekap sarung bantal yang perlahan-lahan merah darah. Kepalanya sudah lepas dari tadi, air mata dan sengguk pun sudah lenyap dari tadi. Namun tangisan dan sedihnya belum. Sedih tentang mengapa ibunya begitu berjarak sebelum mati. Sedih tentang mengapa ayahnya begitu diam sebelum menghilang. Sempati sadar ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu dalam dirinya yang memaksa sedihnya tertinggal. Sesuatu itu menancapkan kuku-kuku kuning melengkung pada tambang yang membebat erat. Sekujur tubuh sedihnya kini menekuk seperti seuntai es. Sebagaimana namanya, sungguh Sempati sudah lupa kapan terakhir kali dia merasa utuh.